Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today's topic is translation of registers. Anak-anakku sekalian, topik hari ini adalah penerjemahan registers. Apakah Anda tahu apa itu registers? Do you know what register is? Many experts propose some definitions or explanations about registers. Ya. Banyak para ahli dalam bidang penerjemahan memberikan penjelasan tentang registers. Ya. For example, based on one resource that registers can be defined when someone uses language differently in different circumstances. Jadi artinya bahwa register itu adalah bagaimana seseorang dan dalam waktu kapan di tempat yang mana menggunakan bahasa secara berbeda ya berdasarkan lingkungan ya berdasarkan keadaan. On the other hand, registers can be groups or defined as words you choose ya, your tone ya of voice, even your body language. Register juga bisa dikatakan sebagai pilihan kata. Setiap kata yang Anda pilih atau nada bicara ya juga gerakan tubuh ya atau body language itu termasuk ke dalam register. Jadi di sini registers dalam arti bahasa dan nanti berkaitan dengan penerjemahan itu ya segala macam hal yang berkaitan dengan pilihan kata yang kita pakai ya atau nada bicara. Itu termasuk register karena nada bicara marah, sedih, eh, bahagia, gembira itu memberikan nuansa eh, pilihan nada yang berbeda. Juga gerakan tubuh kita ya atau termasuk ke dalam sign language itu termasuk ke dalam register. Karena setiap eh, ciri yang dimunculkan dari itu semua itu memberikan makna yang berbeda-beda. Ya, and then the expert said that register can be stylistic variation determined by such factor as social occasion. Register juga bisa dikatakan sebagai variasi gaya ya, gaya bahasa atau gaya bertutur itu juga termasuk ke dalam register. Ya, and then other explanation or definition of a register is a variety of specialized vocabulary or and tons of phrases, colloquialism, and the use of jargon and difference in intonation and pace. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi eh, register juga bisa dikatakan sebagai ragam kosakata atau frasa ungkapan ya, terus bahasa sehari-hari atau bahkan jargon ya, bahasa-bahasa jargon atau bahkan perbedaan intonasi bicara dan cepat lambatnya bicara. Jadi dalam hal ini yang perlu Anda ketahui bahwa eh, register sebagai bagian dari bahasa, ya, dari gerak tubuh juga dari ragam ucapan, ya, lambat, cepat yang bicara, nada bicara, gerak tubuh, variasi gaya bahasa, ya, berdasarkan situasi sosial tertentu, ya. Atau kata-kata kerja apa kata kosakata khusus ya terminologi dan lain-lain dalam bentuk kata maupun frasa juga bahasa sehari-hari yang mencerminkan ciri-ciri dari eh, bahasa tertentu yang digunakan dalam kelompok atau masyarakat tertentu atau jargon bahkan intonasi dan cepat lambatnya dalam menuturkan kata-kata itu juga termasuk jargon. Nah dalam hal ini bahwa eh, apa kaitannya register dengan penerjemahan? Ya. Jadi kita dalam ini sebagai penerjemah harus mampu melihat situasi dan kondisi kapan bahasa itu diucapkan. Ya. Seperti seorang penerjemah lisan dalam arti interpreter, dia harus bisa menangkap apakah ungkapan yang
diucapkan oleh si pembicara itu ungkapan sedih, ya, ungkapan bahagia atau ungkapan yang memang menggambarkan situasi hati dan pikiran tertentu. Maka seorang pengalih bahasa harus mampu menerjemahkan dengan suasana batin eh, si pembicara tersebut. Atau kita sebagai penerjemah tulis, ya, kita juga harus bisa membedakan, ya, mana pilihan kata yang sesuai dengan konteks dan situasi. Karena ketika kita menerjemahkan eh, teks kesehatan, ya, teks biologi, teks kimia, teks matematika itu akan berbeda dengan teks sastra, ya. Maka di sini setiap situasi dan kondisi, setiap bidang pengetahuan, ilmu pengetahuan atau bidang apapun itu memiliki istilah, memiliki ragam bahasa. Nah, di sinilah pentingnya kita harus memahami tentang registers, ragam bahasa, ragam istilah, ragam ucapan, bahkan intonasi bicara itu termasuk ke dalam register. Ya, tanggung jawab seorang penerjemah itu harus mampu mengklasifikasi dan menginventarisasi setiap kata, ungkapan, apapun yang memang perlu diterjemahkan sehingga hasil terjemahannya bisa diterima dengan baik. Nah, dalam hal ini nanti register itu termasuk ke dalam beberapa ungkapan atau bahasa yang perlu kita perhatikan maknanya. Nah, uh, there are some types of linguistic registers. Ya, uh, the experts said that there are five distinct registers in linguistics. The first one is frozen's language, register. Yeah, and then the second one, formal register. Number three, the third register is consultative register. Number four, casual register, and number five, intimate register. Sebagai seorang penerjemah, kita juga harus bisa memahami kelima ragam atau perbedaan dari register ini. Nah, nanti akan sangat berkaitan dengan ragam bahasa, ya. Nah, seorang penerjemah harus tahu frozen language. Ya, frozen language itu adalah bahasa yang sudah kaku, ya, bahasa baku, bahasa yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, di sini sebenarnya static register refers to historic language or communication intended to remain unchanged. Jadi setiap bahasa, setiap kata, setiap ucapan, ya, yang sudah tidak bisa lagi diubah, seperti ya, ungkapan kata-kata, pernyataan, berbagai macam eh, ungkapan atau statement dalam sebuah teks hukum, ya, undang-undang, peraturan yang sudah baku itu sebenarnya tidak bisa diubah lagi. Sehingga eh, bahasa itu bahasa yang sudah baku, ya, atau kaku, beku, gitu. Sehingga disebut frozen register. Istilah-istilah dalam undang-undang, istilah dalam peraturan-peraturan pemerintah, istilah apalagi dalam holy books, istilah-istilah, ya, kemudian terminologi atau kosakata yang ada dalam eh, apa kitab suci itu tidak bisa diubah, ya, karena kitab suci kita meyakini bahwa itu salah satu dari firman Allah, ya. Sebenarnya Al-Quran itu salah satu di antaranya ungkapan-ungkapan tidak bisa diubah oleh manusia. Sehingga ketika menerjemahkan eh, the Holy Book, misalnya Al-Quran di antaranya, itu eh, kita harus mengikuti apa yang ada dalam sumber teks tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita menerjemahkan dengan teknik-teknik yang sudah tentu, ya, misalnya word for word, ya, karena merujuk kepada teks sumber atau bahkan literal, ya. Terus istilah-istilah juga diterjemahkan secara setia dengan metode faithful. Kenapa? Karena kita dalam menerjemahkan kitab suci untuk menerjemahkan istilah lebih banyak menggunakan peminjaman, ya, tidak menerjemahkan secara bebas. Demikian juga contohnya untuk frozen language itu adalah prayer, ya. Prayer itu adalah bahasa-bahasa doa. Bahasa-bahasa dalam doa itu sudah statis, ya, sudah frozen, ya. Bahasa yang sudah tidak bisa diubah, jadi sudah baku, ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan doa, menerjemahkan ayat-ayat suci, ya, menerjemahkan kitab-kitab suci, juga menerjemahkan bahasa undang-undang, itu harus hati-hati. Karena rata-rata bahasanya itu bahasa yang sudah tidak bisa diubah lagi, ya. Maknanya sesuai dengan konteksnya. Sehingga bisa jadi dalam penerjemahan frozen register ini kita menggunakan
metode-metode yang cenderung mempertahankan bahasa sumber. Di antaranya kalau dari teknik kata per kata, teknik literal, ya, teknik peminjaman, ya, atau calque gitu ya. Mulai dari word for word atau literal, ya. Kalau dalam metode ya metode word for word, kata per kata dan literal. Sehingga dalam menerjemahkan frozen register, ya, kata-kata dan ungkapan baku kita tidak bisa menggunakan metode dan teknik bebas. Nah, yang kedua adalah formal register. Ini formal register lebih turun lagi posisinya, ya. Rigid, ya, less rigid, lebih sedikit kaku. Ya, kalau tadi static register sudah statis ya, sudah kaku, baku, beku itu frozen. Sedangkan formal itu ya lebih lebih lentur dikit lah, tapi masih tetap kaku ya. Nah, nanti bahasa-bahasa formal ini ada dalam bahasa yang digunakan dalam setting profesional, ya, setting akademik, legal setting, ya, setting yang berkaitan dengan hukum. Kalau tadi dalam frozen register, frozen language itu dalam ungkapan-ungkapan dalam undang-undang, sedangkan yang formal itu dalam bahasa ini bahasa hukum ya, legal legal text ya. Ya. Karena di sana itu sudah tidak bisa lagi di apa namanya diutak-atik. Memang istilah-istilah hukum, istilah-istilah akademik itu istilah yang termasuk ke dalam baku standar juga ya, sehingga agak sedikit kaku. Sehingga di sana kita harus benar-benar bisa tetap mempertahankan ya istilah itu. Karena kadang tidak bisa diinterupsi ya, tidak bisa diganti, tidak bisa diubah-ubah karena sudah baku sesuai dengan istilah akademiknya. Nah, di mana bahasa baku ini atau bahasa formal ini atau formal register ini muncul biasanya dalam presentasi akademik, presentation, konferensi, seminar ya, forum-forum diskusi. Itu akan muncul bahasa-bahasa yang formal atau dalam buku-buku ensiklopedi. Nah, Anda pernah juga menonton TED Talk ya, dalam TED Talk itu adalah forum apa namanya forum ilmiah. Di sana banyak para ahli dalam bidangnya, terutama para peneliti yang memaparkan hasil-hasil penelitiannya. Itu dalam eh, satu tayangan televisi disebut dengan TED Talk ya. TED Talk itu adalah semacam paparan ilmiah ya seputar hasil penelitian ya. Eh, jadi contoh itu bahasa-bahasanya formal ya. Yang ketiga adalah konsultatif. Nah, ini konsultatif lebih turun lagi ya. Konsultatif register, bahasa-bahasa yang bersifat konsultatif itu bahasa-bahasa yang sehari-hari lah, bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk sehari-hari, memberikan nasihat, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang biasa diberikan, termasuk bahasa slang ya. Bahasa slang juga termasuk ke dalam konsultatif register, bahasa slang. Kemudian nanti bahasa-bahasa para penyiar televisi, penyiar radio. Anda pernah mendengar bagaimana penyiar televisi dan radio itu sangat talkative, sangat apa namanya bahasanya bahasa pasar ya, bahasa orang awam ya, sehingga bahasanya bahasa tidak kaku ya, bahkan tidak beku, tapi bahasa yang bersifat konsultatif, lebih apa ya fleksibel ya. Karena kalau seorang pembawa acara televisi atau apa nama radio broadcaster itu memaparkan isi paparannya itu atau membawakan beritanya itu kaku itu tidak enak didengar sehingga kalau seorang radio broadcaster itu seolah-olah ngobrol dengan pendengar ya. Ya seolah-olah ngobrol dengan pendengar itu consultative register ya. Jadi kalau Anda menerjemahkan nanti eh, program siaran televisi itu masuk ke dalam penerjemahan yang bersifat konsultatif ya karena bahasanya bahasa lebih fleksibel dan lentur ya, lebih apa namanya mengikuti apa eh, pengetahuan umum ya, pengetahuan orang awam gitu ya, nah, seperti itu. Nah, ada yang lebih turun lagi yaitu casual register. Casual register ini adalah bahasa-bahasa ya bahasa antar teman, bahasa dalam keluarga, bahasa yang sifatnya itu lebih familiar ya. Misalnya ketika teman kita ulang tahun, ketika kita ngobrol-ngobrol dengan saudara, ngobrol dengan teman, ya itu termasuk dalam casual register, bahasa yang sebenarnya casual.
Casual itu sendiri punya makna sehari-hari. Jadi casual register adalah bahasa, teks, ungkapan, pernyataan apapun yang sifatnya bahasa untuk kehidupan sehari-hari, ya, antar teman lah. Speaking with friends, ya. Kalau kita ngobrol dengan teman itu bahasa pasti bahasa casual. Yang terakhir adalah intimate. Intimate ini lebih turun lagi karena lebih lebih familiar di dengar, karena itu lebih cenderung pembicaraan yang lebih intim, ya. Misalnya pembicaraan kosakata, pilihan kata, ungkapan, kata-kata, frasa, kalimat yang digunakan itu karena bahasa antar sahabat dekat, ya. Atau kalau suami istri itu beda, bahasa suami istri, bahasa kawan dekat, ya, bahasa mitra kantor atau teman sekelas itu akan beda, lebih intim. Intimate itu bahasa-bahasa yang lebih bersifat kedekatan hati, ya, kedekatan pikiran. Bahkan itu ada joke, ya. Joke itu masuk ke dalam intimate. Ya, Anda dengan teman sering mengutarakan bahasa-bahasa lelucon. Nah, bahasa lelucon ini masuk ke dalam intimate. Nah, artinya if you are a translator, you should be able to translate, yeah, all registers, yeah, in five distinct uh, register that are very distinctive for each register, ya, frozen register, bahasa-bahasa teks, ungkapan yang memang sudah beku kaku, ya, tidak bisa diubah lagi. Yang kedua adalah bahasa formal, formal text. Itu bahasa-bahasa yang bahasa pengetahuan, ya, bahasa hasil penelitian, yang sifatnya akademik, ya. Sedangkan yang ketiga, kita harus bisa menerjemahkan, ya, bahasa yang sifatnya konsultatif, bahasa-bahasa masyarakat lah, bahasa orang awam, ya, bisa dipahami oleh banyak orang. Yang keempat, bahasa antar teman, ya, lebih turun lagi apa gradasi atau levelnya itu. Dan yang terakhir adalah bahasa yang sangat intim digunakan dalam percakapan antar teman yang betul-betul teman sehati, ya, gitu, untuk intimate itu. Oke, the next maybe it is some examples of translation of registers, how to translate registers, and then we should be able to understand. Yeah. In translating register, of course, it means that like translating tune, yeah, because when we translate register, it is really not only uh, we want not only what we call that translate, yeah, or understand the knowledge of language, but also how to give a firm awareness, ya, of how tones. Jadi lebih lebih cenderung bagaimana kita memahami nada, nada bicara, ungkapan-ungkapan, perasaan, bukan lagi pada pengetahuan dari bahasa itu. Jadi bukan lagi pada makna, tapi pada bagaimana kita menyadari bahwa nada bicara itu juga bagian dari register, ya. Nah, and then when you translate register, yeah, you should communicate, you should discuss, you should consult to the client. Yeah, we cannot translate alone. We should discuss the problems. Yeah, and then you should bridge. You should make a bridge between the client and you yourself as a translator. We should build a good communication. Jadi kalau kita menerjemahkan register ini, ya, tidak bisa menerjemahkan sendiri. Contoh kalau kita menerjemahkan istilah-istilah matematika, istilah-istilah kimia, fisika, biologi, kita sebenarnya tidak bisa menerjemahkan register tersebut, ya, register yang berkaitan dengan tadi register mungkin berkaitan pengetahuan, ya. Itu harus konsultasi dengan para ahli dalam bidangnya. You should consult to the content expert, ya, berkonsultasi dengan pakar dalam bidangnya. Nah, itu uh, kita sebagai penerjemah harus bisa uh, berkonsultasi maupun berdiskusi dengan para pakar dalam bidangnya. Tidak bisa sendiri, ya. Itulah pentingnya menerjemahkan register, menerjemahkan istilah-istilah yang berkaitan dengan apa namanya bidang tertentu. Nah, dalam formal text di sini coba Anda bandingkan nanti formal text di sini. Nah, mungkin dalam dalam surat itu sudah formal di sini, ya. Yes, I look forward to meeting you tomorrow. Kind regards, Jim. Nah, ini dalam contoh ungkapan atau pernyataan dalam surat, ya. Ini baku gini, ya.
Ini sudah formal. So, would you like to get a drink? Ya, ini juga pertanyaan formal pada orang menawarkan kita menawarkan minuman ya. Mau minum apa kalau gitu. Tidak eh, want want a drink tidak gitu, tapi would you like to get drink itu ungkapan yang mau formal. It's rather warm today, isn't it? Nah, she's a good person. Nah, we regret to inform you that the upcoming train will be delayed for up to 30 minutes. Could you tell me if you have seen James, sorry. Do you need any assistance? Ini beda dengan yang informal. Coba. Kalau how is it going? Ya, no worries. Hey. Nah, yang tadi ini wanna get a drink beda dengan ini. Ya, would you like to get a drink itu formal, sedangkan non formalnya apa? Wanna get a drink. Nah, terus yang di sini she is a good person. Ini she is-nya disingkat kalau tidak formal, ya informal. She is good person. Atau yang panjang ini, we regret to inform you that the upcoming train will be delayed for up to 30 minutes. Itu langsung disingkat kalau tidak formal. The translate, ya. Terus kalau orang bertanya tentang could you tell me if you have seen James, ya. Could you tell me if you have seen James? Maka disingkat menjadi seen James. Nah, itu lebih singkat karena informal. Anda kalau bertanya pada teman tidak akan seperti gini. Tapi bertanya kepada orang yang tidak atau jarang dikenal, Anda ketemu orang yang baru ketemu di jalan, ya, atau pada orang tua, ya, anak muda ke orang tua lebih bersifat formal. Tapi kalau antar teman, tidak akan bertanya begini, atau tidak akan meminta orang dengan ucapan yang formal begini, ya. Bisakah Anda memberitahu saya, ya, kalau nanti ketemu James gitu ya. Panjang kan? Bisakah Anda nanti memberitahu saya kalau bertemu dengan James? Nah, Anda dengan teman langsung ini. Seen James? Nemu James enggak? Nah, ketemu James enggak? Kan gitu ya. Tidak perlu formal-formal. Seperti ini. Do you need any assistant? Ini juga formal. Do you need any assistant? Tapi kalau Anda dengan teman informal langsung. Do you need any help? Nah, ini lebih lebih sifatnya lebih lentur ya, lebih fleksibel. Nah, inilah contoh dari penerjemahan register. Register formal dan register yang informal. Nah, dalam dalam dunia penerjemahan Anda harus paham tentang macam-macam register ini ya. Ini contohnya dari yang formal dan informal. Kemudian ada lagi slang. Nah, contoh slang. Ini slang words yang diambil dari American slangs ya. Misalnya ada basin ya. Basin ternyata amazing, really good. Those potato chips are basin. Ya. Terus ada extra. Extra itu dramatic or too much. You don't have to be so extra about it. Artinya jangan terlalu didramatisir lah, jangan terlalu menjadi masalah besar, misalnya gitu. Ternyata basin extra, salty. Salty artinya to overact, gitu kan? Nah, ini salty itu istilah slang. Padahal salty itu sebenarnya bisa, artinya apa ya? Asin ya, rasa asin. Tapi bukan rasa asin di sini, to overact ya. Atau shock ya. Ini shock ya. Orang yang kaget tuh atau bikin bingung, kaget gitu ya. The last question on the final has me shocked ya. Pertanyaan pada ujian, pertanyaan terakhir pada ujian itu membuatku shock ya, kaget gitu ya, atau tidak bisa apa-apa ya, bikin bikin bingung ya. After his modern perspective on poetry course, he became woke. Woke ini ada socially conscious, culturally aware. Nah, itu the woke. Nah, kita nggak tahu ini ternyata adalah bahasa slang. Ya. Nah, nanti Anda bisa mencoba eh, berlatih dan nanti misalnya belajar kembali tentang register ya, lebih banyak lagi itu penjelasan dari saya ya. Thank you for your attention. You should learn more about register and then how to translate registers when you are a translator or when you are an interpreter. You should understand yeah types of registers because many words, expression, statement, phrases yeah can be from different registers. Yeah, you know that there are five registers. Yeah, yeah, from uh, frozen, ya, and formal, casual, consultative, and intimate. Nah, nanti kita akan berlatih banyak dan mengerjakan soal-soal penerjemahan berkaitan dengan
jenis-jenis register tersebut. I think that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.